Shalom, salam sejahtera. Renungan malam berjudul Saat Yesus Menangis untuk Setan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesaya 53 ayat 3. Setelah dosa dan pemberontakan masuk di alam semesta, di mana timbul peperangan di surga, dan setan serta para malaikatnya terusir dari surga. Namun setan masih tidak merasa puas akan apa yang telah dicapainya. Ia sama sekali tidak mempunyai penyesalan atau kesedihan oleh sebab ia telah berdosa dan menyakiti Tuhan yang mengasihinya. Ia sendiri merasa gemetar melihat akibat dari pemberontakannya. Dalam buku Story of Redemption, halaman 26, Ellen G. White menuliskan, setan gemetar ketika dia melihat pekerjaannya. Dia sendiri merenungkan akan masa lalu, sekarang, dan rencana masa depannya. Rancangannya yang kuat bergetar seperti badai. Saat malaikat dari surga lewat, ia memanggilnya dan memohon wawancara dengan Kristus. Ini diberikan padanya. Ia kemudian menceritakan kepada putra Allah bahwa ia bertobat dari pemberontakannya dan berharap lagi akan kebaikan Tuhan. Ia bersedia untuk mengambil tempat yang sebelumnya ditugaskan Allah kepadanya dan berada di bawah perintahnya yang bijaksana. Kristus menangisi setan dan mengatakan kepadanya apa yang dipikirkan Allah, bahwa ia tidak akan pernah bisa diterima lagi ke dalam surga, sebab surga tidak dapat ditempatkan lagi dalam keadaan yang berbahaya. Yesus menangis dari awal perpisahan dan penderitaan yang diakibatkan dosa. Ia memandang ke depan saat Adam dan Hawa harus dipaksa meninggalkan Taman Eden yang telah diciptakannya. Ia memandang akan Kain yang cemburu dan membunuh Habel. Namun Kain sama sekali tidak menunjukkan suatu penyesalan. Yesus memandang pertumbuhan dosa, peperangan, kejahatan, dan kebencian sehingga dunia harus dimusnahkan oleh air bah. Dan hanya 8 orang yang selamat. Ia memandang kepada semua penderitaan, perbudakan, dan banyak yang menantikan kelepasan. Namun mereka menolak akan Yesus, juru selamat kita. Ia memandang kepada Taman Getsemani, Golgota, di mana hanya sedikit yang menerima pengorbanannya, dan bagaimana lemah iman mereka masing-masing. Yesus menangis akan ketidakpercayaan mereka, penderitaan mereka, ketakutan mereka, dan kesusahan mereka. Ia melihat orang yang menolaknya untuk menghindarkan penderitaan. Ia menangis sebab setan yang tetap Yesus kasihi tidak dapat diselamatkan. Hatinya hancur oleh sebab perpisahan dengan yang dikasihi dan jutaan manusia yang menolaknya. Yesus menangis oleh sebab kita masing-masing. Apakah kita akan tetap membiarkannya menangis melihat keadaan kita? Kiranya Tuhan memberkati.